Kemudian cerita sedikit tentang Imam Haddad supaya mengataduri tengok. Sebab dia tak kenal, tak sayang. Imam Haddadnya wali kutub. Dan kemudian wali kutubnya rais ubina para aulia. Bina para wali di dunianya. Nah, siro pemimpin sultan kemudian ngebohnan pemimpinnya dengan kutub. Jadi wali kutub Imam Haddadnya selama 60 tahun lebih. Gemat wali kutub. Dan dia hanya kata bahan pemilu. Anak kata je waktu meninggal baru kata li wali yang lain. Menyo Imam Nawawi hanatip gemat wali kutub cuman tahun perbelun. Karena saat jet ke wali Imam Nawawi pengarang kitab Minhaj tinggal sisa umur katnya tahun perbelun tu. Imam Nawawi kan meninggal umur 40. Imam Haddad meninggal umur 80 kurang mata riwayat malah riwayat yang bergah 20 tahun lebih. Di panjang umur Imam Haddad maka dia trip geduk ke wali kutub. Yang Imam Haddad maka kena kutub Al-Irsyad Al-Imam Haddad yang nandro Abdullah bin Alawi bin Muhammad yang nan asli pi menyo nama panggilan kutub Irsyad wa Dakwah atau Kutubul Ghus. Kekun Kutubul Ghus Ghausyan Agisni Agisni ni bantulun wahai Allah. Istighasah lagi permohonan. Jadi Kutubul Ghusyan wali kutub yang ketika tahai nama panggilan gatnya tatawasul yang biasa truk hajat. Maka kekun Kutubul Ghus. Menjadi tarimnya salah siro wali yang terkenal Imam Muhdar yang Imam Muhdar masyarakat ideh yang punya keyakinan yang kadang-kadang menyona persoalan kesempitan dalam udip, persoalan ingin tanik mohon sesuatu yang biasa tawasul dengan Imam Muhdar ni Umar Al-Muhdar. Biasa ge ya Muhdar atau ya Umar Muhdar. Yang pu mentai dengan hajat langate ke kasat biasa betul oleh Allah. Jadi wali-wali yang katruk tingkatnya ngeken Kutubul Ghus. Jadi kaje ke jalan sarana untuk ilakai bantu lego. Dak basurah tanya dunia kena dia telah sira mesti pegawai kantor camat so yang biasa galak bantu dia. Tinggal orang saya gak urusan kantor camat yang galak bagaknya menumpak. Pegah lembar lain yang menyajak kantor camat yang menumpak empat yang bagah selesai masalah. Ya kena Ghus bantuan. Yang nampu putra makna Kutubul Ghus. Dalam kitabnya dia kutip pendapat ganyan itu kan soleh Haddadnya Haddad je. Ni Imam Haddadnya katnya siro ulama besar lahir katnya tahun 1040 Hijriah. 1040 Hijriah dan katnya semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani di Iraq. Katnya di Tarim umur 26 tahun Imam Haddad baru meninggal Syekh Abdul Qadir Jailani. Katnya kena penyakit cacar waktu ubud. Umur lahirnya kena penyakit cacar, umur petun karena berat sakit cacar, mata gadah penglihatan buta. Tapi Allah juga ganto mata lahir katnya dengan mata batin. Jadi kan umur petun hana ledih penglihatan, tapi Allah juga ganto dengan pandangan batin. Umur petun hana ledih penglihatan, bisa jadi alim, jadi ulama, jadi wali kutub. Gaji dia hanya pesimis. Jadi cacat fisik yang hanya membuat seseorang yang cacat segala-galanya. Cacat fisik zahir tapi sempurna fisik batin. Batin kan sempurna, zahir yang cacat. Kupuman sempurna zahir tapi batin cacat. Jadi Imam Haddadnya umur petun katnya hana ledih pandangan mata. Tapi pandangan mata zahir katnya gebuka oleh Allah luar biasa. Sehingga ibadat dalam masa belajar kan terus sirtuh 40 rogure ya murno ilmi. Imam Haddadnya sirtuh 40 ro tempat masyayikh ya mugure ya minta ilmi. Dan yang leh buat bunga nyan abih rata masjid ya raun untuk sembahyang duha. Sembahyang duha katnya dalam siuronya antara sirtuh sampai 200 rakaat. Jadi ibadat dari ubudkan. Jadi yang menyodidih ditarim ke ibarat li para habaib ideh Imam Haddadnya sebenarnya urang generasi awal mangga bersiap li Allah ke kubah tabah untuk ke generasi duda mangat napa icok petunjuk li urang duda.
Ada ibarat tanya masa tayak blow jakrung tajak udayah tak blow ju jakrung sigoi mengkrek jakrung jazirah yang yum 600 riben tak cok dah kubah dalam hari nyo teglah 7 dia pakai tak blow mulai ada mau udayah ka murid pegah yang hanali ni tuk pabrik di tak blow ju le blow ju le jakrung yang pakai dia tegak lah tu lah 7 yang menang ke gambarkan sosok Imam Haddad. Sebenarnya juga nyan menyatakan sifat nyan dalam mengembangkan dakwah dan mengamal sunnah Nabi nya urang generasi awal tu benar ji. Ke urang leweknya hana cocok udip ino. Maka kubah oleh Allah hana udip kubah generasi awal ke udip bak generasi duda untuk supaya mengakna sahabi petunjuk ke umat. Yang sosok Imam Haddad. Sehingga dalam kitab yang lain pernah membaca dalam kitab Fawaidul Muhtarah ditulisnan dalam dunia tasawuf Imam Ghazali sebagai pemintal kain, orang pegat ija. Imam Sya'rani yang sebagai tukang potong kain, tukang ko. Imam Haddad digambarkan sebagai penjahit. Di Imam Haddad tukang job, Imam Ghazali tukang pintal, Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani yang tukang ko. Dan naga pegah dalam Habib Umar bin Zain. Tiba pegah Habib Umar bin Zain, para ulama dan para wali-waliullahnya memiliki sir. Sir anda pula ya tengok jarum dah pakai istilah tapi yang jauh pegah dengan habaib bin Yaman biasa istilah sir yang makna logat rahasia tapi maksud daripada sir adalah barakah dan keistimewaan zahir. Namanya kita sebut ulama rai atau para wali itu cerita yang sir gatnya menu-menu yang makna sir batra barakah dan keistimewaan gatnya. Ini pegah Habib Umar bin Zain bahwa para ulama dan para wali memiliki sir, barakah dan keistimewaan tersendiri. Barakah Imam Nawawi, sir Imam Nawawi terletak pada karangan. Imam Nawawi hana trik ke biumu oleh Allah. Sampai mengkawin hana gerempa. Mampat sit keistimewaan Imam Nawawi bak karangan. Minhaj, Syarah Muhadzab, Syarah Muslim yang luar biasa dipelajari di dunia Islam sampai orangnya pelajari. Yang kan terletak sir gatnya bak karangan. Nasyid ulama yang terletak sir bak murid. Kan bak karangan tapi bak murid. Dan contoh lagi Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili memiliki murid-murid yang luar biasa. Contoh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi memiliki murid contoh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi turun temurun murid daripada Abu Hasan Asyadzili luar biasa menjadi ulama besar. Yang kan barakah yang terletak bak murid. Kemudian nak pegah dalam Habib Umar bin Zain, nasyid sebahagian ulama terletak sir dan barakah agaknya bak keturunan. Dan contoh Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki keturunan-keturunan yang jadi ulama besar. Contohnya yang mentaudib ino Habib Umar bin Muhammad, ayah agaknya Habib Muhammad yang ipoh oleh komunis. Ayah dari ayahnya Lom Salim, Habib Salim yang ulama besar terkenal. Ayah dari ayahnya Lom Habib Al-Hafid yang terkenal, iaitu ramai-ramai dalam betul Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim termasuk ulama yang memiliki sir keistimewaannya rat keturunan. Di sir narat karangan, nasir rat murid, nasir rat keturunan. Tapi Imam Haddad malhebo. Nasir rat keturunan, nasir rat karangan dan nasir rat keturunan, karangan, murid. Murid Imam Haddad yang paling terkenal ke Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang keturunan yang di Banda Aceh na yang Sigli, na yang hijrah Aceh. Yang 40 tahun gemulazamah dengan Imam Haddad menyakubur yang di Hautah. Hautah kan menyatanya berangkat dari Tarim, Seun dan Hautah baru Huraidah. Di sejam jak perjalanan dari Tarim. Jadi yang Ahmad bin Zain, itu nak kutip pendapat kata-kata dari Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang 40 tahun gebut bak Imam Ahmad bin Hanbal di Hadramaut digelar katnya Syafi'i Saghir. Syafi'i Saghir. Jadi Syafi'i Kabir senior itu Muhammad bin Idris, di Syafi'i junior Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang dum kealiman katnya. Dan katnya termasuk murid yang mulazamah dengan Imam Haddad babak ringan gebut karena Imam Haddadnya nak tradisi katnya biasa di luar jam pengajian geduk bab bina pintu nak ringan
Angka Ahmad Imam Haddad geduk dalam pintu, Imam Ahmad bin Zain Al-Habisi benar geduk baringan ke istifadah. Kan geduk berhabar pin rukuk ni istifadah ilmu. Jadi min jauh tarim inan masjid Imam Ahmad masjid Imam Haddad di Hawi. Ada daerah Hawi dan Hawi kan kau pinggir kota Tarim. Masjid kai pegat raya tapi naik sisa ikubah sisa masjid lama. Ino keistimewaan Nurun Tarim di tempat-tempat yang pernah geinjak kaki le ulama-ulama para wali awai han di bahabe. Jadi mereka tanya tabaruk mentang mupat cok berkat. Sini bahasa gom ziranan gebuka mupadu menu anak keramiknya. Getuk mengaca nariun tanya trun gede huyup bumegidha tanah yang pernah gegidha le Imam Haddad langsung nyemu mentang na ini. Jadi kubah bangunan masjid lamanya kubah bacut dalam masjid. Nyon lagi nyon masjid iku yang nailikut na tempat kebunan daikah tempat sempit. Yang nan tempat ma'bad Imam Haddad. Imam Haddad nyogi ibadat sira kena munajah dengan Allah nama tempatnya. Nyo sembahyang jamaah yang berutama dalam masjid. Baru nak posting betul yang ma'bad tempat ibadat Imam Haddad. Kemudian dari zaikahnya narinyun macut waktu ya tu kan tempat kesumbu Imam Haddad. Gebarinya sering ngeduk Imam Haddad. Jadi Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kena ngeduk ke istifadah ba Imam ada tempat-tempat mentana dalam orangnya di Tarim. Di diam sudah nak tabaruk dah cok berkat tu tajak ada pada tempatnya kena. Tabaruk lagi ba Allah anda mentepu lagi Imam Haddad kan tam doa tikna mentana tempat-tempat tu cok berkat ni. Yang Imam sosok Imam Haddad. Kemudian pernah lom cerita dalam kitab Fawaid Mutarah kan. Pernah truk salah siro jami getanya ba Imam Ahmad ba Imam Haddad mazhab rona. Hai long mazhab kitab wa sunnah kan ayat dengan hadis. Naurun kacah lang kawan. Kita yang gedepu teg pegang kan mazhab kitab dan sunnah. Kita yang mam yondron kitab mazhab ron kitab dan sunnah pakah nane pelahi. Upu tayang ngatai pegah leudun pegah ron mazhab Muhammad bin Idris Syafi'i. Baik menimbulkan fitnah. Nyolong pegah rolong mujtahid urang akai fitnah long. Tapi keilmuan Imam Haddad sebenarnya katro batingkat je mujtahid. Tapi hangga pegah demi untuk hindari fitnah. Jadi secara zahir yang bermadhab kepada madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, secara batin yang bermadhab kepada kitab dan sunnah. Yang sosok kealiman kealiman Imam Haddad. Jadi ikan pada hakikat je katruk tingkat makam mujtahid. Makam yo sosok Imam Haddad sebagai mujaddid hana urang yang bertentangkan mandum sepakat. Sepakat bina ulama bahawa mujaddid abad ke-11 adalah Imam Haddad. Dalam hadis Nabi berkata innallah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha. Allah akan diutus bangkit untuk ini umat atas setiap awal tahun ala ra'si kulli mi'ah sanah atas setiap awal setiap retuh tahun setiap awal retuh tahun yang Allah gebangkit sira mujaddid may yujaddidu laha dinaha urang yang akan mentajdid bagi umat agamanya umat. Dah mujaddid abad abad kedua, abad pertama Sikarau Rasulullah, abad kedua Imam Syafi'i, abad kelih Ahmad bin Hanbal, ukunya abad keput nya nak tengok loli abad Abu Bakar Al-Bakilani leh Bulkini tu, abad kelima Imam Ghazali, abad tak grup-grup yang tengok tentang abad ke Sikurung Ibnu Hajar Al-Haytami, abad ke-10 Imam Suyuti, abad ke-11 Imam Haddad, abad ke-12 Said Murtaza Az-Zabidi pengarang kitab Ittihab. Tapi pendapat lain yang berat Imam Syurkawi. Alian abad ke-12 saya abad kedua 12, abad ke-11 Said Ahmad Zaini Dahlan, abad ke-14 nama so
Kemudian Syekh Maimun Zubir almarhum naga karang sebuah kitab yang bahas tentang mujaddid. Kepegah oleh Syekh Maimun Zubir nya versi Mbah Maimun. Mulai abad ke-10 sampai seterusnya ma ba'da 10 kan. Abad oleh abad 10 sampai kiamat dunia nya yang je mujaddid mesti zuriat Rasul. Sampai datang Imam Mahdi. Yang pendapat versi Mbah Maimun. Maka oleh abad ke-10 kan zuriat Rasul Imam Sayuti. Abad ke-10 Ibnu Hajar Haitami, abad ke-10 Imam Sayuti mujaddid. Abad ke-11 Imam Haddad zuriat Rasul. Abad ke-12 Said Murtada Az-Zabidi zuriat Rasul. Abad ke-11 Said Ahmad Zaini Dahlan zuriat Rasul. Abad ke-11 abad ke-14 dan yang pada si Mbah Maimun Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Said Muhammad yang di Makkah. Kemudian ada beberapa tempat lain nyakan Said Muhammad nanti yang ke Syekh Yazin Badani. Oh ya, nak tabuh kesepakatan. Cuma yang disebut ini yang pertama ke Said Muhammad almarhum, karena teh yang berat mempertahankan sunnah dan membasmi bid'ah yang mujaddid. Nanti yang versi Mbah Maimun lagi kan, dia sampai datang Imam Mahdi kan dari keturunan Rasul Sid. Dia mulai oleh abad ke-10 sampai kiamat dunia yang mujaddid daripada zuriat Rasul yang menurut pendapat Mbah Mun. Maka Imam Haddadnya sebagai mujaddid hana khilaf sepakat bina ulama seluruh dunia mujaddid abad ke-11 angka Imam Haddad. Malah nak cerita benar yang pegah kata tingkap mujtahid. Cuma hana gezahir kerana menimbulkan fitnah. Orang yang jaga fitnah. Dia tanya mana? Dia tanya ilmu BO kena pegah jumpa yang supaya mengat beda anggap.